Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Izinkan saya di sini untuk membuat penugasan ujian akhir mata kuliah pengelolaan pembelajaran yang berupa resum atau ringkasan ataupun paparan materi dari apa yang sudah saya pelajari dalam satu semester ini. Eh, saya akan membagikan share screen PPT yang telah saya buat. Sebentar. Oke, jadi ini adalah PPT yang telah saya buat dari rangkuman-rangkuman yang sudah saya pelajari. Ada 15 slide, termasuk cover intro dan juga penutup. Oke, mulai aja. Perkenankan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safana Diva Zakiatul Zahra, biasa dipanggil Diva dengan NIM 21112244049 dengan kelas PG PAUD semester 3 kelas A. Nah, oke, di sini masuk ke pengelolaan pembelajaran ya. Jadi, apa sih? Yang pertama itu pengelolaan. Pengelolaan itu memiliki akar kata kelola ditambah awalan pe dan akhiran an, yang artinya adalah ketata laksanaan, tata pemimpinan, dan juga pengelolaan. Kemudian pengelola ini juga disebut dengan manajemen, yaitu pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Jadi semua kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau lebih dalam suatu kelompok atau organisasi ataupun lembaga untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut yang telah ditetapkan. Nah, kemampuan atau keterampilan khusus juga dapat melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain ataupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, arti pembelajaran. Nah, pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya suatu perubahan yang relatif permanen dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek dan latihan. Dalam artian perubahan tingkah laku individu hasil belajar seseorang ditunjukkan dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, terus pemahaman, kemudian persepsi, motivasi, dan gabungan dari aspek-aspek tersebut. Kemudian pembelajaran ini bisa disimpulkan sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, kemudian penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, kemudian ada anak usia dini. Nah, apa sih anak usia dini itu? Jadi dalam Undang-Undang Sisdiknas, anak itu rentang usianya dari lahir sampai 6 tahun. Kemudian hakikat anak usia dini itu adalah individu yang unik di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreatif, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Oke, kemudian bisa di next. Oke. Nah, sebelum masuk ke
arti lengkapnya nih, PAUD, pendidikan anak usia dini, itu merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak tersebut memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut ke SD, terus SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian jenjang pendidikan yang ditempuh pada anak usia dini ini sebelum ia masuk ke SD tadi, pendidikan anak usia dini itu merupakan suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak usia dari lahir 0 sampai 6 tahun, di mana usia ini menjadi usia golden age, usia emas ya, pembentukan kepribadian dan karakter anak. Oke, kemudian bisa di next. Untuk pengelolaan pembelajaran anak usia dini. Nah, ini tuh sangat mengacu pada suatu upaya untuk mengatur atau manajemen atau mengendalikan aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk mensukseskan tujuan pengajaran agar tercapai secara lebih efektif, kemudian efisien dan produktif. Kemudian pengelolaan pembelajaran di tingkat manapun itu memiliki fungsi untuk memudahkan pengelolaan di suatu lembaga dalam mencapai tujuan pendidik baik secara umum maupun secara khusus. Nah, untuk istilah atau pengertian dari pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini itu keseluruhan proses pendayagunaan semua sumber daya manusia maupun bukan manusia dalam rangka mencapai tujuan institusional pendidikan prasekolah. Dalam artian kata, dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ini diperlukan perencanaan yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan rencana dan pengawasan yang diwujudkan dengan sistem penilaian yang objektif, kemudian jujur, dan menurut standar penilaian yang ditetapkan sebelumnya. Oke, next. Oke, di sini ada pembelajaran AUD. Nah, oke, pembelajaran AUD. Hakikat pembelajaran itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi interaksi timbal balik antara peserta didik dan pendidik dalam proses belajar mengajar yang dinamis untuk mentransfer nilai-nilai ke peserta didik ke siswa-siswi supaya dapat melakukan perubahan tingkah laku yang baik maupun pengetahuan yang lebih luas lagi wawasannya. Seperti itu. Kemudian eh, ciri-ciri pembelajaran itu mungkin meliputi kayak pembelajaran dilakukan secara sadar, kemudian dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa, kemudian pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik agar siswa tidak monoton atau bosan gitu ya. Kemudian eh, komponen dari pembelajaran. Oke, komponen dari pembelajaran ini ada beberapa item atau bahan yang saling berhubungan satu sama lain, yang merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Seperti mungkin komponen pembelajarannya itu ada kurikulum, kemudian tujuan, kemudian ada guru, pendidik yang pasti, kemudian siswa, materi, bahan, metode, media, dan evaluasi. Oke, next. Nah, ini jadi udah dibahas ya. Oke. Nah, mungkin salah satunya kita ambil kurikulum ya. Jadi kurikulum. Nah,
Kurikulum itu secara terminologis mengandung arti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau diselesaikan guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah. Jadi, secara luasnya itu tidak hanya berupa mata pelajaran atau bidang studi saja dan kegiatan-kegiatan belajar siswa, tetapi, juga segala sesuatu yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh, pendidik, kemudian atau diharapkan oleh lembaganya. Rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Karena mengingat pentingnya peranan kurikulum ini di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum ini tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Artinya pengembangan kurikulum operasional dilakukan oleh setiap satuan pendidikan, maka seluruh jajaran di setiap satuan pendidikan harus memiliki pemahaman yang luas, wawasan yang luas, dan mendalam tentang landasan pengembangan kurikulum dan secara operasional harus dijadikan rujukan dalam mengimplementasikan kurikulum di setiap satuan pendidikan yang dikelolanya, gitu. Oke, next. Nah, di sini masuk ke materi perencanaan pembelajaran. Oke, perencanaan pembelajaran ini eh, mengapa sih penting gitu perencanaan pembelajaran? Oke, pembelajaran ini merupakan proses yang bertujuan eh, dan pembelajaran juga merupakan proses untuk bekerja sama, gitu. Proses yang kompleks, yang utuh, di mana dalam proses pembelajaran ini memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Kemudian proses pembelajaran ini perencanaan pembelajaran itu merupakan proses yang kompleks dan tidak sederhana, memerlukan pemikiran yang matang sehingga akan berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian perencanaan pembelajaran ini benar yang dipaparkan oleh PowerPoint, yaitu proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian memerlukan pemikiran yang matang sehingga akan berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, artinya suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah pembelajaran. Kemudian perencanaan itu sendiri, kemudian pelaksanaan gimana, penilaian gimana dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian keseluruhan proses analisis dari kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan sistem penyampaian untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tersebut. Ini merupakan suatu gambaran umum tentang langkah-langkah yang akan dilakukan seseorang guru atau pendidik di dalam kelas pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tuh, kemudian next. Di sini ada fungsi, tujuan, dan juga manfaat dari eh, perencanaan pembelajaran. Nah, jadi fungsinya itu yang pertama ya, sebagai pedoman atau haluan dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien tadi. Kemudian fungsi yang selanjutnya itu untuk mengoreksi guru tentang kelemahan atau kelebihan program pembelajaran yang dibuat guru
dan upaya peningkatan kualitas sumber daya mengajarnya, begitu. Kemudian untuk fungsinya sudah, kemudian tujuan. Nah, tujuannya ini untuk menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, kemudian menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan pengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Artinya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya itu ada manfaat perencanaan pembelajaran, yang mana melalui proses perencanaan yang matang, kita sebagai calon pendidik, guru-guru akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Kemudian sebagai alat untuk memecahkan masalah, terus memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat, memanfaatkan berbagai sumber belajar secara benar juga. Kemudian perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Oke, slide selanjutnya itu ada pengembangan tema. Wah, ini masuk ke materi baru ya sepertinya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Maaf tadi terkendala sinyal dan PPT-nya tidak mau jalan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita ke materi baru. Materi selanjutnya yaitu pengembangan tema. Oke, pengembangan tema di sini itu merupakan bagian penting ya yang harus dikuasai oleh guru dalam proses pembelajaran. Kemudian pengembangan tema ini dapat menambah kosakata, terus mengembangkan pengetahuan anak juga, kemudian meningkatkan pemahaman dan meningkatkan keterampilan anak tentang tema tersebut. Tema juga dapat memfokuskan perhatian anak sehingga memudahkan terwujudnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, jika guru memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan tema tersebut, proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih bermakna bagi anak. Maka dari itu disusunnya pedoman pengembangan tema ini dapat mempermudah guru dalam mengembangkan tema pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih terarah, bermakna, dan menarik, tidak monoton. Kemudian dengan pengembangan tema ini secara sederhana, seiring waktu berjalan, guru akan mampu mengembangkan tema yang lebih luas dan lebih kompleks, begitu. Oke, untuk slide selanjutnya materi penilaian pembelajaran. Nah, ya untuk penilaian pembelajaran ini, penilaian yang efektif seperti apa sih? Penilaian yang berlangsung terus-menerus dan dilakukan secara komprehensif. Perkembangan anak itu kan bersifat dinamis, kemudian terus mengalami proses.
Nah, selanjutnya hasil dari penilaian menjadi rujukan dalam melakukan perencanaan pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, pembelajaran menjadi suatu siklus antara penilaian, perencanaan, kemudian pelaksanaan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, guru itu diharapkan memahami perkembangan anak menjadi syarat yang mutlak agar pendidik nantinya dapat melakukan penilaian dengan baik gitu. Adanya kerjasama antara guru serta orang tua, anak pastinya akan memberikan gambaran yang utuh terhadap anak dalam pengumpulan berbagai bukti tentang perkembangan anak ini seperti apa sih. Anak juga berkembang secara optimal akan menjadi anak yang berpotensi untuk menjadi anak yang matang dalam setiap tahap dan aspek perkembangannya. Dan diharapkan juga bahwa anak dapat memasuki tingkat pendidikan selanjutnya sesuai dengan kematangan usia dan kemampuannya yang menjadi anak yang kompeten dan berkepribadian yang baik gitu. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini masuk ke RPPH ya. Oke, sebelum itu rancangan pembelajaran. Sebelumnya, rencana pelaksanaan pembelajaran itu apa sih? Apa yang dimaksud rencana pelaksanaan pembelajaran? Jadi, rancangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang memfasilitasi anak dalam proses belajar mengajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Nah, rencana pembelajaran itu harus mengacu kepada karakteristik anak, contohnya usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual. Oke, kemudian bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH? Ini masuk ke RPPH ya. Oke, maaf. Slide selanjutnya. Nah, nih, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH merupakan acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari. Kemudian RPPH ini disusun dan dilaksanakan oleh guru, pendidik, yang formatnya itu tidak harus baku, tetapi memuat komponen-komponen yang ditetapkan, yaitu terdiri atas identitas program, kemudian materi, kemudian alat dan bahan, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan rencana penilaian. Mungkin bisa saya paparkan lebih jelasnya identitas RPPH, identitas programnya ya. Itu memuat kayak nama satuan PAUD, kemudian semester, bulan, minggu yang keberapa, kemudian hari, tanggal, tema, subtema, terus kelompok usia anak diisi dengan kelompok sasaran yang dituju. Kemudian yang kedua ada materi. Oke, materi di sini diambil dari materi yang telah dijabarkan di RPPM. Kemudian tujuan yang telah dituliskan di atasnya dan materi pengembangan sikap, kemudian pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan itu mungkin mencakup kegiatan yang dikelola oleh guru pada hari itu. Kemudian kegiatan diambil dari beberapa rencana kegiatan yang ada di RPPM. Kemudian tergantung pada pengelolaan model pendekatan, dan ini nantinya itu berguna untuk menarik minat belajar anak. Dan dia sangat tertarik. Kegiatan pembuka selanjutnya itu ada untuk membantu membangun minat anak agar anak siap bermain di kegiatan inti. Jadi kayak intronya gitu.
kegiatan pembuka penting untuk mengenalkan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Dan ini dimanfaatkan guru untuk mengenalkan kegiatan bermain yang sudah disiapkan. Kemudian ada aturannya bermain bagaimana, kemudian menerapkan pembiasaan-pembiasaannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian langsung masuk ke kegiatan inti. Nah, di sini menerapkan pendekatan saintifik itu anak mengamati sesuai dengan tema yang dibahas. Semisal menanya, mengumpulkan informasi, kemudian menalar dan mengomunikasikan. Kemudian lebih fleksibel juga dan lebih luas, artinya bisa diterapkan di dalam ruangan, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Kemudian langsung ke kegiatan penutup. Di sini ada penutupan dilakukan di akhir kegiatan. Jadi berupa transisi dari sekolah ke rumah. Mungkin diisi dengan berbagai kegiatan yang membuat anak rileks dan enjoy. Seperti itu. Kemudian rencana penilaian. Oke, rencana penilaian ini mengacu pada indikator yang tertuang lampiran pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD ya, dan dapat diperkaya oleh satuan PAUD sesuai dengan visi misi dan kekhasan lembaga. Kemudian indikator penilaian ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran, yang mana ini sudah dikelompokkan ke dalam program pengembangan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan guru. Format rencana penilaian juga tidak bersifat baku, contohnya itu RPPH, ya. Oke, itu dalam penyusunan RPPH. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, lanjutannya dari RPPH. Lanjutan dari RPPH itu pembelajaran menjadi satu siklus. Pembelajaran menjadi suatu siklus utuh antara penilaian, perencanaan, dan pelaksanaan yang berlangsung secara berkesinambungan. Artinya untuk dapat menjaga siklus-siklus tersebut secara berkualitas dan terus-menerus dalam memfasilitasi anak, guru PAUD wajib memahami perkembangan anak dengan baik dan juga cara-cara menilainya seperti apa. Guru harus lebih leluasa mengetahui pembelajaran dan penilaian yang efektif ini merupakan pembelajaran dan penilaian yang terus-menerus dilakukan secara optimal kepada anak. Di samping itu juga untuk mendukung keseluruhan pembelajaran lebih bermakna, para guru juga perlu melibatkan orang tua tadi atau keluarga serta lingkungan secara optimal. Dengan upaya yang optimal tersebut diharapkan setiap anak yang dilayani di setiap satuan PAUD, lembaga PAUD, atau anak usia dini dapat mencapai tingkat perkembangan yang terbaik, sehingga akhirnya mereka dapat memasuki tingkat pendidikan yang selanjutnya dengan kematangan dan kesiapan kompetensi serta berkepribadian yang memadai dari individualnya, gitu. Oke, sekian presentasi rangkuman dari mata kuliah pengelolaan pembelajaran pendidikan anak usia dini untuk memenuhi ujian akhir semester kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.